Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dengan judul jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Submateri yang pertama itu jenis media pembelajaran. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita harus mengikuti perkembangan teknologi khususnya yang terkait dengan media pembelajaran, sehingga paling tidak kita bisa lebih mengenalnya. Beberapa jenis media tentu pernah kita gunakan. Beberapa jenis yang lain mungkin juga sudah kita kenal meskipun belum pernah menggunakannya dalam proses pembelajaran. Jenis media mana yang akan kita gunakan sangat tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Ada beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya itu ada media grafis, kemudian ada media 3 dimensi, dan ada juga media 2 dimensi. Berikut beberapa jenis alat yang dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada media cetakan. Media cetakan merupakan bahan-bahan yang diarsipkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, seperti buku atau buku ajar, majalah, koran, brosur, dan selebaran. Buku pelajaran mempunyai nilai tertentu, yaitu membantu guru merealisasikan kurikulum, memudahkan kontinuitas pelajaran, dapat juga dijadikan sebagai pegangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada media pajang. Media pajang ini merupakan media yang umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Media ini meliputi, pertama itu ada papan tulis, kemudian flip chart, papan magnet, papan kain flanel, papan buletin, pameran, dan juga termasuk peta dan globe. Yang ketiga itu ada media grafis. Media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan ke penerima pesan atau receiver, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Media grafis mempunyai jenis dan macam-macam, diantaranya pertama itu ada media bagan, kedua ada grafik, kemudian ada media diagram, poster, karikatur dan kartun, media gambar atau foto, dan media komik. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur terdiri dari garis, bentuk warna, dan tekstur. Media visual terbagi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Lasmira, yaitu 4 media audio. Berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Ada jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio, diantaranya radio, alat perekam pita magnetik, piring hitam, dan laboratorium bahasa. Yang kelima ada media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak dapat berupa film bersuara atau gambar hidup dan televisi. Jenis-jenis media audiovisual gerak ada video, televisi, dan multimedia. Selanjutnya, B. Klasifikasi media pembelajaran. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang elektronik, tentunya dapat memperkaya sumber dan media pembelajaran seperti radio, foto, film, slide, video, dan lain-lain. Dengan bertambahnya jenis media, maka timbul pemikiran untuk mengadakan pengelompokan atau klasifikasi media pembelajaran berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik tiap jenis media, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu, yang pertama ada media pembelajaran menurut bentuknya. Media pembelajaran menurut bentuknya, menurut bentuk bendanya dapat diklasifikasikan media menurut bentuk menjadi dua bagian, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi yaitu media yang berbentuk bidang datar, contohnya gambar, peta, poster, dan lain-lain. Sedangkan media 3 dimensi adalah media yang tampilannya dapat dilihat dari segala arah, contohnya adalah peta timbul. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mayrizal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. 2. Media pembelajaran menurut perangkatnya. Dalam pembelajaran tentang media,
kita menjumpai beberapa istilah yang terkait dengan perangkat media, yaitu material atau bahan media, equipment atau peralatan, hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak. Keempat istilah itu mempunyai arti yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah nama dari komponen media pembelajaran. Biasanya, istilah material dihubungkan dengan equipment, dan istilah perangkat keras dikaitkan dengan perangkat lunak. Karena itu, jika media pembelajaran diklasifikasikan menurut perangkatnya, dapat dibedakan menjadi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 3. Media pembelajaran menurut indera penerimanya. Media pembelajaran menurut indera penerimanya terbagi atas media visual dan media audio. Media visual yaitu media yang pesannya hanya dapat diamati dengan media menurut indera penglihatan. Media ini merupakan jenis media yang mempunyai informasi secara visual tapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak, misalnya gambar, foto, grafik, dan poster. Media audio yaitu media yang menghasilkan pesan hanya dengan suara saja, misalnya radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa. 4. Media pembelajaran menurut cara kerjanya. Media pembelajaran menurut cara kerjanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media proyektabel dan non-proyektabel. Media proyektabel yaitu media yang cara kerjanya menggunakan sistem proyeksi. Media dengan proyeksi ialah jenis media yang penggunaannya memakai proyektor, misalnya slide proyektor, opaque proyektor, overhead proyektor, dan segala jenis film. Media non-proyektabel yaitu media yang dapat diamati tanpa menggunakan sistem proyeksi dan langsung dapat diminati. Media non-proyektor adalah jenis media penggunanya tanpa proyektor dan mempunyai ukuran panjang, lebar, tebal, dan tinggi. Misalnya, berbagai jenis model diorama, globe, dan sebagiannya. 5. Pembelajaran menurut sifatnya. Media pembelajaran menurut sifatnya diklasifikasi menjadi media bergerak dan media diam. Media satu yaitu media dapat bergerak, yaitu media yang dapat menghasilkan pesan gambar yang dapat bergerak, misalnya gambar hidup. Gambar bergerak terlihat pada gambar yang ada di film, video, dan televisi. 2. Media diam, yaitu pesan yang peroleh dari media tersebut hanya diam saja, tidak bergerak. Misalnya itu gambar dari film slide, gambar dari transparan pada HP, film rangkai, halaman cetak, video file, dan mikrofilm. Yang keenam itu media pembelajaran menurut kelompok penggunanya. Media pembelajaran menurut kelompok penggunanya dibedakan menjadi media individual, media kelompok besar. Media individual yaitu media yang tersebut hanya dapat digunakan secara perorangan atau individu. Sebagian contohnya misalnya Microsoft, lensa, kamera. Media kelompok artinya media tersebut dapat digunakan secara perorangan juga digunakan secara kelompok. Misalnya segala jenis media paparan, mulai dari papan tulis, papan planel, gabus, magnetik, seperangkat HP, slide, dan film. Media kelompok besar, yaitu media tersebut dapat digunakan oleh kelompok massa yang lebih besar, misalnya
penyuluhan di lapangan dengan menggunakan film lebar dan pengeras suara dan televisi umum. Jadi, dengan memahami beberapa klasifikasi media pembelajaran, maka akan mempermudah guru atau pembelajar untuk memilih media yang tepat pada merencanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan media yang tepat sesuai dengan tujuan serta kemampuan dan karakteristik siswa sangat menunjang keefektifan serta efisien proses pembelajaran. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.